kenapa logo Bobo Nova dan Blizzard gak berubah dan anomali lainnya? Oi, apalah ini, Ci? Oke Ci, kembali di channel Apalah Ini Ci. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa anomali lain yang aku temukan di episode 6 Boboiboy Baraju. Sebab meskipun beberapa udah aku bahas di video sebelumnya, ternyata masih ada Ci beberapa anomali lainnya. Tapi sebelum lanjut, coba absen di kolom komentar dulu Ci kalau kamu masih terngiang-ngiang sama Tidak, this is not my level, bro. Ini series, bukan movie. Oke Ci, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasan anomali ekstra di Boboiboy Baraju episode 6. Anomali yang pertama adalah suara Boboiboy Gentar yang kayak double. Nah, anomali suara double abang Gentar ini benar-benar aneh banget Ci, sebab suara doublenya hanya muncul di versi episode. Kalau di versi maraton, suara abang Gentar gak double loh Ci. Loh, terus kok bisa beda gitu Ci? Ya mana aku tahu Ci, tapi bohong. Jadi aku punya teori nih Ci. Yang pertama, kita bahas dari kenapa versi maraton dan episode berbeda. Menurutku, kemungkinan besar perbedaan itu memang disengaja sama Monster ya Ci, yaitu untuk membuat versi episode menjadi lebih terasa absolute cinema. Karena bagaimanapun juga versi episode adalah versi yang pertama kali ditayangkan Ci. Loh, bukannya karena ada kesalahan editing pada versi episode ya Ci? Kalau menurutku tidak seperti itu sih Ci. Sebab kalau kita benar-benar perhatikan lagi, suara double abang Gentar ini tidak salah-salah Ci. Maksudnya gimana Ci? Maksudnya suara double abang Gentar memiliki karakter suara yang berbeda. Suara satu memiliki karakter semangat yang mewakili Boboiboy Nova, dan suara dua memiliki karakter agak malas dan cuek yang mewakili Boboiboy Blizzard. Kalau nggak percaya, coba dengerin nih Ci. Pasti ada satu suara semangat dan ada satu suara malasnya. Tidak, this is not my level, bro. Ini series, bukan movie. Oke Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya, yaitu ketika Boboiboy cakap kayak gini. Penjahat yang istimewa perlukan sesuatu yang lebih istimewa. Nah jujur aku lumayan bingung sih Ci, kok bisa ya Boboiboy menganggap Papato adalah penjahat yang istimewa? Sebab dari segi kuasa, Papato ini sangat biasa aja nggak sih Ci kalau dibandingkan dengan kuasa villain lain yang pernah dilawan Boboiboy. Tapi Boboiboy malah menyebut Papato sebagai penjahat yang istimewa. Aneh banget kan Ci? Sebelum aku menyampaikan teoriku, coba sampaikan pendapatmu dulu di kolom komentar ya Ci. Nah jadi aku punya teori nih Ci. Kalau menurutku alasan utama Boboiboy menganggap Papato istimewa adalah karena caranya melakukan kejahatan. Sebab kalau kita perhatikan lagi, dalam melakukan aksinya, Papato selalu melakukan tipu muslihat Ci. Mulai dari membohongi Feng di awal episode, membohongi Boboiboy di episode 5, dan tentunya membohongi Pak Bara dan Salju selama kurang lebih 100 tahun. Absolute cinema. Ternyata alias imut ini adalah pembohong terbesar di animasi Boboiboy. Wow Ci, apakah kamu sepakat Ci? Coba sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Oke Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya, yaitu ketika Boboiboy Nova dan Blizzard pertama kali muncul Ci. Loh, apa anehnya Ci? Keanehannya ada pada efek robot Papato. Sebab pada awal kemunculannya, Nova dan Blizzard memancarkan tenaga panas dan dingin yang sangat kuat kan Ci? Kita bisa tahu ini dari kualitas Rotaroka yang merasa tertekan karena aura Nova dan Blizzard. Nah, tapi kok robot Papato kayak gak kena efek termosok ya Ci? Padahal kena aura panas dan dingin juga secara bersamaan. Coba sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Sebab aku cuma bisa memberikan teori yang sangat liar ya Ci. Kalau menurutku, alasan kenapa robot Papato tidak terpengaruh termosok adalah karena aura Nova dan Blizzard itu sifatnya menyebar ke berbagai arah Ci. Akibatnya tidak terfokus pada satu titik. Makanya efeknya tidak sampai bisa membekukan dan menghanguskan. Hanya membuat suhu atmosfer jadi panas dan dingin. Panas dan sejuknya. Alamak balik, awi tunek. Berang balik. Oke Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya, yaitu logo Nova dan Blizzard. Sebab seperti yang kalian tahu, logo Boboiboy Nova dan Blizzard kayak nggak berubah nggak sih Ci? Apalagi lumayan banyak juga para Ci yang bertanya-tanya kenapa logo Boboiboy Nova dan Blizzard gak berubah. Nah tapi Ci, menurutku ini bukan anomali lah Ci. Loh kan logonya sama Ci. Nah terus kenapa Ci? Sejak kapan logo Boboiboy ikut berubah ketika naik tahap? Kan biasanya cuma ganti skin Ci, logonya cuma berubah dikit aja. Loh emang gitu ya Ci? Yoi dong Ci, kalau nggak percaya ayo deh coba kita lihat tahap 1 Api, tahap 2 Blaze, dan tahap 3 Nova. Nah sama kan Ci logonya. Jadi logo Nova dan Blizzard yang gak berubah itu bukan anomali ya Ci. Kita aja yang kegocek sama kebiasaan Boboiboy yang ganti skin ketika kuasanya naik tahap. Padahal logonya emang gak ganti Ci. Oi, apalah ini, Ci? Oke Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya, yaitu anomali yang pasti bikin kalian bertanya-tanya. Apalagi kalau bukan baju Blizzard yang sangat tebal. Ci, setelah kulihat lagi ternyata emang tebal banget ya. Absolute cinema, WKWK. Untuk menjelaskan
menjelaskan anomali ini sebenarnya ada dua teori, Ci. Teori liar admin dan teori sederhana yang sangat masuk akal. Nah, kalau menurut Bang Ci, terkhusus pada Boboiboy Blizzard, sepertinya dia bisa mengeluarkan tenaga dalam, Ci. Asli sih, ini teorinya ngawur banget. Kalau kita lihat lagi, Boboiboy air itu nggak pakai jaket kan, Ci? Nah, menurut Bang Ci, pada kuasa tahap 1, tenaga dalamnya belum terlalu kuat, Ci. Makanya nggak perlu jaket buat menahan. Nah, kalau pada tahap 2 Boboiboy Ice, ini udah mulai ngeluarin tenaga dalam ya, Ci. Jadi, Boboiboy pakai jaket bukan karena kedinginan ya. Sebab masa Boboiboy yang dingin malah kedinginan. Kan ngawur, Ci. Nah, jadi fungsi jaket Boboiboy Ice itu untuk menahan tenaga dalamnya ya, supaya tidak membekukan atau mendinginkan area di sekitarnya. Absolut ngawur. Makanya ketika masuk tahap 3, jaket Boboiboy Blizzard jadi tambah tebal banget, Ci. Sebab kalau nggak gitu, nanti semuanya ada di sekitar Boboiboy auto membeku. Absolut ngawur. WKWK. Tapi ya, Ci, alasan paling sederhana dan masuk akal adalah karena emang stylenya dibikin gitu sama monster. Oi, apalah ini, Ci? Oke, Ci, lanjut anomali yang berikutnya, yaitu ketika Boboiboy Blizzard pertama kali muncul. Sebab kok tiba-tiba Boboiboy Blizzard jadi feminim, Ci. Masa setelah nunjukin senjatanya, dia berdiri dengan kaki yang rapat. Loh, kan otomatis jadi judul ya. Boboiboy itu cewek atau cowok? Oi, apalah ini, Ci? Jujur, aku bener-bener bingung sih, Ci. Kenapa di momen ini kok Boboiboy jadi feminim? Kalau menurutmu, kenapa, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya, yaitu Cakra Nova Boboiboy. Anomali yang aku maksud adalah setelah Boboiboy melempar Cakra Nova. Sebab ya, Ci, di momen berikutnya tiba-tiba Boboiboy Nova udah pegang cakranya lagi, Ci. Loh, terus kapan baliknya ya? Tapi ya, mari kita positive thinking, ini bukan kesalahan editing, hanya saja momennya memang tidak ditunjukkan. Oke, Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya, yaitu ketika Papato melancarkan serangan meriam batu api dan ice. Sebab ketika Boboiboy Nova menghalau serangan secara langsung, kok Boboiboy Blizzard cuma menghindar ya? Padahal Boboiboy Blizzard bisa mengubah belusukannya menjadi tombak untuk menghancurkan batu api. Nah, tenang aja, Ci, karena aku udah punya teori untuk anomali ini. Bahkan ada dua. Yang pertama, Boboiboy nggak pakai tombak belusuka karena emang supaya jadi kejutan, Ci. Sebab kalau di awal udah muncul, nanti untuk serangan terakhir jadi biasa aja nggak sih, Ci? WKWK. Nah, tapi menurutku teori kedua adalah yang paling masuk akal, Ci. Yaitu karena Boboiboy Blizzard emang mager. Oi, apalah ini, Ci? Oke, Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya, yaitu ketika Boboiboy mechanize senjata. Sebab ya, Ci, aku benar-benar kegocek, Ci, asli. Ketika Boboiboy Blizzard cakap ini masa bergabung, aku kekirakan banget, Ci, karena aku mengira Boboiboy akan fusion kuasa tahap ketiga. Tapi siapa sangka ternyata senjatanya yang bergabung. Oi, apalah ini, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar, Ci, apakah kamu juga kegocek? Meskipun begitu, menurutku momen ini tetap epic ya, Ci. Sebab ya, Monster benar-benar serius menggarap animasi Boboiboy. Absolute Cinema. Bergabung! Ayo, kita tamatkan dia Blizzard! Saksikanlah Spinneverse! Oke, Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya, yaitu ketika Papa Zola jadi beda. Momen yang aku maksud adalah ketika Papa Zola terbang ke atas lagi, gara-gara melihat Boboiboy terbang ke atas. Asli, Ci, ini benar-benar berbeda dengan Papa Zola yang biasanya. Sebab biasanya Papa Zola akan sembunyi lah, Ci. Ya, meskipun ada beberapa momen ketika Papa Zola memberanikan diri. Tapi kalian nyadar gak, sebenarnya di momen ini Papa Zola emang disuruh Pak Nizam untuk terbang lagi, Ci, supaya bisa ngasih tahu lokasi korabut Papato dan membawa Kuali terbang ke atas. Kalau dalam Monster emang beda. Absolute Cinema. Itu anak muda kebenaran. Itu korek Boboiboy. Serang! Oke, Ci, lanjut ke anomali yang berikutnya, yaitu ketika robot Papato akan jatuh gara-gara serangan maut Boboiboy Nova dan Blizzard. Sebab siapa sangka ketika robot Papato akan jatuh bisa dihentikan Yaya loh, Ci. Lah, anehnya di mana, Ci? Ya aneh lah, Ci. Sebab harusnya kondisi Yaya tidak jauh berbeda dengan Boboiboy yang tenaganya sudah hampir habis. Nah, di momen ini Yaya ngangkat robot segede itu, Ci. Fix sih, ini mah My Ahem dapat buff dari Cik Monster supaya bisa melindungi banyak orang. Absolute Cinema. Oke, Ci, lanjut ke anomali yang terakhir. Menurutku, anomali ini sangat sulit dijelaskan sih, Ci. Pada ini Boboiboy Barajo, kita jadi tahu kalau ternyata Papa Zola lagi menceritakan kisahnya ketika menolong Boboiboy kan, Ci. Nah, kok bisa ada foto ini, Ci? Gimana cara ngambil gambarnya ya? Sebab Papa Zola lagi nyetir nih, terus juga lagi bawa Boboiboy, terus cara ngambil gambarnya kayak gimana, Ci?
Oi, apalah ini, Ci? Untuk anomali ini, aku udah nggak bisa berteori, Ci. Coba sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Oke, Ci, mungkin itu aja beberapa anomali ekstra yang aku temukan dari Bobo Ibaraju episode 6. Ya, meskipun aku merasa kalau pembahasan video ini kayak pembahasan anomali utama sih, WKWK. BTW, coba sampaikan pendapatmu di video berikutnya kita mau bahas apa. Oi, apalah ini, Ci?